Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Salam Kebajikan. Alhamdulillah, dulur podcast Kemenag Gresik hari ini di kesempatan yang luar biasa sekali kami berhasil eh, mengundang salah satu toko yang kemungkinan banyak dicari oleh warga masyarakat Gresik ya. Siapa lagi kalau bukan beliau, Bapak Haji lulus SEMA, Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Gresik. Susah payah kami mengundang beliau, akhirnya kesempatan hari ini luar biasa beliau bersedia hadir. Sebenarnya kalau urusan birokrasi, beliau ini mudah loh ya kan. Cuma karena memang akhir-akhir ini beliau sulit untuk dicari ya karena kesibukannya yang luar biasa. Oke, tentunya kita juga mengucapkan selamat dan sukses kepada beliau yang telah dilantik sebagai Kepala Kantor Kementerian Haji baru-baru ini ya. Mudah-mudahan amanah ini eh, bisa bermanfaat dan barokah dan tentunya semakin bisa membawa ke arah kebaikan Kementerian Haji yang dipimpin oleh beliau. Begitu Pak Haji ya. Ya, Dan amin, amin. Terima semuanya kasih. keluarga podcast Kemenag Gresik juga mendoakan semoga beliau senantiasa diberi kemudahan, Amin, kelancaran, kekuatan di dalam menjalankan segala aktivitas. amin, Mudah-mudahan amin, lancar semuanya. Oke, amin. kita sapa beliau dulu terlebih dahulu ya. Oke, Pak Haji apa kabar hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. sehat ya. Sehat, Mas. Terima Terima kasih. Semoga saya amanah diberi jalan kemudahan untuk pelaksanaan haji tahun 2026 besok. Iya, amin amin. Tentunya kita selalu mendoakan yang terbaik ya kan bagi keluarga besar Kementerian Haji semuanya Pak Haji ya kan. Karena kita nggak menginginkan pelayanan yang di haji ini semakin hari semakin memburuk, tapi semakin hari semakin Semakin baik. membaik ya kan. Lah tentunya kami mengundang Kepala Kemenhaj ini bukan hanya untuk sharing biasa saja ya, tapi kita mau ngobrol, kita ngobrol serius dulu nanti sebelum nanti kita ngobrol bercandaan ya kan. Ini terkait dengan sosialisasi KMHU nomor 30 tahun 2025. Penting bagi eh, dulur podcast Kemana ketahui semuanya bahwa kaitannya ini dengan Kementerian Haji yang baru ini ya. Oke, langsung saja ini kita persilakan kepada beliau untuk memberikan sambutan atau statement terkait dengan sosialisasi KMHU nomor 30 tahun 2025 ini. Monggo Pak Haji Lulus kami persilakan Terima monggo kasih. menyampaikannya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya sampaikan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umroh itu sangat mendesak karena Iya. adanya perubahan Undang-Undang nomor 14 Mm-mm. Nomor nomor 14. 14 tahun 2025 yaitu tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 8 tahun 2019 Iya. tentang penyelenggaraan ibadah haji ini. Jadi ini sangat mendesak untuk tentang pembentukan Kementerian Haji ini. Ini dalam rangka untuk menciptakan pelayanan lebih terintegrasi, cepat dan efektif sehingga Kementerian Haji ini sangat dibutuhkan saat ini. Iya. Oke, ini berarti pembentukannya. Iya, ini saya teringat pertanyaan-pertanyaan dari netizen Iya, Pak. pada waktu live TikTok kapan hari itu Pak Haji. Iya. Ngapain juga susah-susah bikin kementerian baru lagi. Katanya efisien ya kan. Terus bukannya Kementerian Haji itu malah menghambur-hamburkan anggaran ya kan. Katanya ya kan. Iya. Pekerjaan haji itu kan hanya musiman. Ngapain tuh bikin kementerian baru lagi itu. Monggo ditanggapi nih Jadi Pak Haji. gini, Mas. Ah, Jadi untuk iya. pelayanan haji itu tidak hanya musiman, tetapi setiap tahun mesti ada kegiatan terus. Yang pertama pendaftaran itu kan dibuka setiap hari. Iya, iya. Pendaftaran. Terus yang kedua pembatalan jamaah haji juga dibuka setiap hari. Yang ketiga pelimpahan jamaah haji
baik yang jamaah haji yang meninggal, jamaah haji yang sakit permanen, itu kan setiap hari kita layani. Di samping itu juga konsultasi-konsultasi terkait pelaksanaan ibadah haji, terkait konsultasi banyak dari masyarakat yang datang untuk kita layani. Terkait keberangkatan haji itu begitu jamaah haji selesai pulang akhir, kita sudah mempersiapkan untuk persiapan pelaksanaan haji tahun berikutnya. Mulai dokumen, mulai apa pendataan jamaah haji yang mau berangkat kita sesuaikan, atau ada yang mungkin menunda keberangkatannya dan sebagainya. Jadi kita memverifikasi jamaah. Setelah itu verifikasi kita proses untuk persiapan paspor. Nah, setelah paspor itu persiapan Saudi Visa Bio dan persiapan pelunasan dan lain sebagainya. Jadi terus sepanjang tahun itu. Setiap hari mesti ada pelayanan. Kenapa dibentuk Kementerian Haji? Agar terfokus, pelayanan lebih prima, lebih berintegritas dan lebih efektif. Dan kalau sudah menjadi satu kementerian kan lebih fokus untuk pelayanan haji dan umroh. Oke, saya kira panjenengan semuanya sudah tahu ya. Jadi pekerjaan pelayanan haji itu bukan pekerjaan musiman. Kenapa memang sengaja dibentuk ini? Yaitu tadi supaya berintegrasi pelayanan setiap hari. Toh orang setiap hari itu berubah-ubah. Ada yang sakit, akhirnya nggak bisa berangkat, ya kan? Kemudian apakah ini bisa diganti dan lain sebagainya. Karena itu ini menjawab pertanyaan netizen yang kapan hari bertanya sama saya ini Pak, gitu. Jadi pelayanan haji itu bukan pelayanan musiman, setiap hari. Ya, setiap hari itu pasti ada pelayanan karena setiap hari pula orang itu situasinya berubah-ubah. Nah, karena itu inilah fungsi Kementerian Haji supaya pelayanannya itu menjadi pelayanan yang prima, ya kan, setiap hari bisa melayani panjenengan semuanya yang memang ada niat untuk berangkat haji seperti itu. Oke. Ini penegasan dari Kepala Kantor Kementerian Haji ya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya ya kan, semuanya bisa mengerti akan pentingnya berdirinya Kementerian Haji saat ini. Oke, baik Pak Haji, dasar hukum ini kembali lagi ke sosialisasi KMAHMU yang nomor 30 itu Pak ya. Oke, dasar hukumnya ini bersumber dari selain perubahan UU nomor 8 tahun 2019 dan UU nomor 14, ini apa saja yang melatar belakangi itu Pak? Ini kan keputusan Menteri Haji dan Umroh ya Mas ya. Jadi nggak haji saja, tapi umroh. Haji dan umroh. Ya, jadi keputusan Menteri Haji dan Umroh nomor 30 tahun 2025 itu tentang biaya perjalanan ibadah haji. Dari BPIH dan BPIH tahun 2026. Dasarnya apa? Dasarnya ya tentu yang pertama Undang-Undang nomor 14 tahun 2025, perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 8 tahun 2019. Yang kedua, keputusan Presiden. Peraturan Presiden nomor 92 tahun 2025 tentang tentang Kementerian Haji dan Umroh. Yang selanjutnya, keputusan Presiden Kepres nomor 34 tahun 2025 tentang BPIH. Ya, jadi di BPIH itu kan kalau sudah tentang biaya pelunasan haji tahun 2026 itu kan hanya menjelaskan secara hanya garis besarnya. Penjelasannya ya dari Kementerian Haji dan Umroh nomor 30 itu. Ada keputusan Menteri Haji dan Umroh nomor 29 dan ada nomor 30. Tapi yang lebih rinci itu di nomor 30. Jadi nomor 29 itu menjelaskan secara garis besar. Setelah itu dirinci lagi di Peraturan Menteri Haji dan Umroh nomor 30. 30 itu ya. Ya memang berarti ada kesinambungan. Ibaratnya garis besarnya boleh kitab kuning itu kayak apa? Ini tafsire, ya kan? Tak lagi nang kene kayak begitu ya. Jadi dengan ada pelunasan haji itu kan pertama harus diterbitkan Kepres dulu. Setelah itu keputusan Menteri Haji dan Umroh. Setelah itu dilanjut lagi keputusan Menteri Haji dan Umroh yang menjelaskan secara detail terkait penggabungan, terkait masa pelunasan, pelunasan seperti apa itu yang lebih detail
Peraturan Menteri Haji dan Umroh nomor 30. Yang 30 itu ya Pak Haji? Iya. Oke. Oke, saya kira bisa dipahami nih ya, garis besarnya ini semuanya peraturannya baru semuanya Pak ya? Tahun Iya. 2025 semuanya. Iya. Oke, sekarang kita lanjut pembahasan kuota haji tahun 2026 ini Pak Iya. Haji, ya kan. Kuota haji tahun 2026 ini Pak Iya. Haji, ya kan. Terkait dengan pembagian kuota, ya, ini saya juga kurang begitu paham Pak Haji, ya kan, tentang pembagian kuota ini seperti apa. Iya. Lalu yang pasti Kabupaten Gresik ini dapat kuota berapa di tahun Iya. 2026 ini? Monggo dijelaskan. Jadi gini Pak, Iya. Mas, kuota haji Indonesia itu masih sama dengan tahun kemarin. Iya. 221.000. 221.000. Menurut undang-undang itu 92%-nya itu kan haji reguler. Ya. Yang 8%-nya itu haji khusus. Jadi haji itu ada 2, haji reguler dan haji khusus. Kalau haji reguler ditangani oleh Kementerian Haji dan Umroh, kalau dulu Kementerian Agama, Ya. yang haji khusus ditangani oleh travel. Dari 92% itu jamaah dari 221.000, 92%-nya itu 203.320. Tahun ini kalau dulu yang masih dipegang oleh Kemenak itu pembagiannya berdasarkan jumlah penduduk Muslim. 1.000 orang diwakili 1, sehingga tiap Kapko, tiap provinsi itu jumlah kuotanya berbeda-beda. Sehingga kalau di Jawa Timur dulu kuotanya 35. Oh, pembagian kuota itu tiap provinsi. Ya, tiap bukan provinsi. Kapko. Ada tiap provinsi, ya di tiap provinsi dulu. Ya. Tapi ada beberapa provinsi yang dibagi tiap Kapko. Oh. Kalau Jawa Timur provinsi kuotanya. Oh. Di Jawa Tengah kuotanya provinsi. Jawa Barat per kabupaten kota. Nah, itu. Nah, tahun ini beda dengan Undang-Undang Nomor 14 itu bahwa pembagian kuotanya per masing-masing provinsi itu berdasarkan waiting list. Jadi rumusnya jumlah yang daftar haji seluruh Indonesia itu kurang lebih 5.400.000. Dibagi 320 tadi, terus dikali jumlah waiting list masing-masing provinsi. Nah, kebetulan Jawa Timur itu waiting listnya sampai tanggal 25 Oktober kemarin 1.125.000. Sehingga ketika dihitung itu Jawa Timur tambah kuotanya. Kan ini kan waiting list seluruh Indonesia kan disamakan. 26,4 tahun. Nah, kalau 26,4 tahun itu berarti kan masuk ke masa tunggunya 27 tahun. Ya kan 0,4-nya kan masuk ke tahun 27. Jawa Timur sebelum ada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2025 itu masa tunggunya kalau daftar sekarang itu 34 tahun lagi baru berangkat. Nah, karena ada perubahan seluruh Indonesia mulai dari Aceh sampai Papua, itu daftar antriannya sama, 27 tahun semua. Sehingga Jawa Timur ini asalnya kuotanya 35.000 menjadi 42.409. Jadi ada tambahan, Mas. Ada tambahan 7.000. Nah, dari 42.000 itu dirinci lagi. Jamaah porsi urut yang memang porsi yang harus masuk tahun 2026 itu sebesar 39.933. Prioritas lansia dari 1.758 tahun kemarin sekarang naik menjadi 2.120. Prioritas lansia ini, kalau prioritas lansia ini perlu saya jelaskan bahwa jamaah haji yang dinamakan lansia itu menurut Undang-Undang Nomor 14 tahun 2025 maupun perubahan atas ketiga Undang-Undang Nomor 8 2019 bahwa lansia yang dinamakan lansia itu adalah usianya minimal 50 tahun. Sudah mendaftar 5 tahun, maka itu masuk prioritas. Tetapi yang dipanggil itu berdasarkan usia yang paling tua dulu sampai diurut karena kuotanya sekarang kan 2.120. Itu paling tua sampai mencapai angka 2.120 itu
usia paling muda yang dipanggil adalah usia 85 tahun. Usia yang paling Muda. muda. Jawa Timur ini yang paling tua 108 tahun. 108 tahun. Ya, yang Oke. paling muda 85 tahun. Yang paling muda itu 85 Iya, tahun. iya. 85 tahun itu muda. Iya, yang maksudnya Menurut dipanggil peringkingan, prioritas ya tadi. yang Karena jadi banyak prioritas yang itu. usia di atas 90, di atas 100 itu Iya, ada iya. banyak. Sehingga ketika di paling tua 108 ditarik ke bawah sampai 2120 itu Iya. yang paling muda 85 tahun. 85. Jadi itu terus ada kuota pembimbing ibadah haji 135, Iya. PHD masih ada. Kalau kemarin satu kloter itu hanya 3 orang petugas, sekarang PHD satu kloter 2 orang. Jadi masih ada. Terus kuota tambahan enggak ada. Jadi itu pembagiannya dari 42.409 itu ada rinciannya tadi. 42.000 dirinci. Jadi porsurut, usia lansia, kuota pembimbing ibadah haji ya. Pembimbing ibadah haji ini kalau kemarin jamaah minimal 131 itu bisa mengajukan satu pembimbing kuota pembimbing. Sekarang 151 baru bisa satu mengajukan. pembimbing. Iya. Itu Lumayan berat juga. berat kan? ya. Jadi kalau ada KBU yang kurang dari itu bisa merger maksimal 3 KBU. Oh, oke. Ini juga dalam rangka efisiensi juga, Pak Haji ya? Iya, Bukan? mungkin ya. Iya, mungkin itu sih. Menurut saya Itu seperti biar kuota jamaah tidak. Itu kan termasuk kuota kan Oh, ya. iya, benar. Iya. Saya sih sepakat gitu ya kan. Ngapain banyak-banyak petugas ya kan? Kalau hanya diurus satu orang itu bisa gitu loh, ya kan? 150 petugasnya sekarang hanya satu. Jadi berarti benar-benar harus melayani ini nantinya. PHD Mas itu. Iya, PHD-nya ini, Pak ya. Ya. Jadi harus dibedakan. Ada petugas kloter, Ada petugas kloter sendiri, PPIH kloter PPIH, dan PPIH Arab Saudi dan PHD. PHD. Iya. Kalau PHD ini yang lebih ke daerah itu Ya, maksudnya? yang harus ada rekomendasi dari pimpinan daerah, Pemerintah. baik bupati maupun wali kota. Oke, tadi usia lansia minimal itu 50 tahun, Pak Haji ya. Iya. Tapi itu di-range lagi seberapa banyak waiting list yang di situ, Iya. ya kan? Ternyata Jawa Timur usianya paling tua itu 108 dan yang muda 85 tahun. 85 tahun itu sudah kayak gimana ya kan? Masih muda kayak. 85 tahun. Oke. Iya. Dulur podcast Kemenak, kita lanjut lagi ya pembahasannya. Ini terkait dengan tadi kita sudah membahas kuota sudah ya kan. Rencana perjalanan haji ini meliputi masa opsional ini. Mohon untuk dijelaskan ini Pak Haji. Iya. Ya kan. Benar. Ini yang persiapan 2026 Pak Haji ya. Iya. Jadi kita bahas yang lalu-lalu. Jadi gini, jamaah haji itu nanti kloter 1 Ya. itu masuk asrama haji tanggal 21 April 2026. Tanggal 22 April 2026 itu kloter 1 berangkat. Tuh. Jadi kloter 1 nanti masa pemberangkatannya 30 hari. 30 hari, jadi 15 hari gelombang 1, 15 hari gelombang 2. Gelombang 1 ini bawa dari tanah air langsung ke Madinah. Itu berapa kloter, Pak? Gelombang 1 itu? Kebetulan di SUB itu ada 116. Berarti 116 kloter. Berarti nanti kalau dibagi 2 ya sekitar 60-an lah ya. 60 kloter gelombang pertama, sisanya gelombang kedua. Nah, gelombang kedua dari tanah air ke Jeddah, ke Mekah, pulangnya nanti dari Madinah. Tapi kalau gelombang pertama ke Madinah dulu, setelah itu pulangnya lewat Jeddah. Gitu. Yang gelombang 2 langsung ke Mekah. Baru pulangnya ke Madinah. Oh, ya. Oke. Ini terkait dengan rencana perjalanan haji dari gelombang pertama. 2 gelombang nanti Jawa Timur. Iya, tetap
Ada 2 gelombang, ada gelombang 1 dan gelombang 2. Kalau gelombang 1 semua kan nanti juga kan mendekati hari H itu ya. Jadi Iya. Oke, kita tetap doakan semoga ini nanti lancar lancar aja ya. Nah, dengan persiapan yang baru kemarin dibentuk ya kan. Mudah-mudahan nanti tidak ada kendala, skema yang diterapkan sesuai Amin. dengan apa yang Iya. direncanakan. Oke, kita lanjut dengan komponen BIPIH 2026 ini Pak Haji. Tentunya Dulur Podcast ini pengen ngerti sekarang biaya Haji. haji itu berapa sih ya kan gitu loh. Oke, monggo. Jadi jamaah haji yang saya Kabupaten Gresik perlu saya sampaikan bahwa untuk pelunasan haji tahun 2026 itu BPIH. Iya, Ada yang namanya BPIH itu biaya perjalanan ibadah haji. Jadi biaya penyelenggaraan ibadah haji. BPIH itu biaya penyelenggaraan ibadah haji. bukan Itu perjalanan, bukan. penyelenggaraan. Biaya BPIH itu biaya penyelenggaraan ibadah haji itu biayanya untuk embarkasi Surabaya itu 93.860.981. Dari BPIH itu biaya penyelenggaraan ibadah itu dibagi 2. Yang satu ditanggung oleh jamaah haji, yang satu ada dapat nilai manfaat. Nah, yang ditanggung jamaah haji itu namanya BIPIH. BIPIH itu biaya perjalanan ibadah haji. Jadi harus dibedakan. Ada BPIH. BPIH itu biaya penyelenggaraan ibadah haji itu global nilainya. Yang satu orang itu biaya sebetulnya haji itu ya 93.860 sekian. Tapi kan dibagi 2. Yang satu BIPIH biaya yang ditanggung oleh jamaah haji. BIPIH itu singkatan biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat. Nah, nilai manfaat tahun ini ada 33.215. Nilai manfaat. Nilai manfaat itu dari mana? Dari setoran awal jamaah haji itu dikelola oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Ibadah Haji, ya, BPKH. Itu dikelola, kan mendapat hasil. Nah, hasil itu diberikan, disubsidikan istilahnya. Nilai manfaatnya itu diberikan untuk mensubsidi dari nilai BPIH itu tadi. Terus yang ditanggung jamaah haji berapa? Ya, tahun ini 60.645 sekian. Nah, itu karena 60.465 kan sudah punya jamaah haji kan sudah punya setoran awal nih. 25 juta. 25. Nah, 25 juta ini dikurangi, Pak. 60.645 dikurangi 25. Tinggal 35.645. Nah, jadi masing-masing jamaah haji itu harus membayar nambahnya 35.645. Tetapi jamaah haji dapat tambahan lagi nih, namanya biaya nilai virtual count atau bagi hasil. Tapi di satu haji itu nilai manfaat juga. Jadi per jamaah itu dapat bagi hasilnya, wis gampangnya bagi hasilnya per jamaah itu 2.600 sekian. Sehingga jamaah haji tahun ini bayarnya 32 juta, nambahnya nggih. Nggih, nambahnya ini. Kan sudah ada 25 ya, nambahnya 32.971.200. Nilai manfaatan tadi bagi hasilnya 2.670. Ngurangi, Pak. Mengurangi. Nah, itu kan kalau tahun 2023 itu kan nilai manfaat ada yang langsung ngurangi biaya itu, ada yang tidak. Sehingga misalnya tahun 2023 itu nambahnya 35, jamaah haji nambah 35. Tapi ada yang ngurangi. Sehingga ketika yang nambah langsung 35 misalnya, itu kan setelah haji itu kan dapat kembalian. Karena enggak ngurangi. Nah, tahun ini secara otomatis ngurangi. Dan bisa dilihat itu, Mas, di aplikasi Satu Haji atau Haji Pintar. Haji Pintar. Nah, misalnya jamaah haji itu bisa lihat di informasi haji, informasi diklik begitu ya Satu Haji itu atau Haji Pintar di download di aplikasi apa itu? Ya masing-masing. Melalui Play Store ya. Itu kan bisa dilihat di informasi jamaah haji. Setelah itu diklik informasi pelunasan, dimasukkan nomor porsi.
Nah, itu sudah muncul. Jamaah haji 60 juta, terus dikurangi 25 juta. Ada nilai manfaat atau bagi hasil kalau dulu itu 2.674. Sehingga jamaah haji itu menambahnya 32 juta 971 200. Nah, di situ akan muncul istilah istitoah dan tidak. Kalau jamaah haji sudah muncul istitoah dengan pendampingan maka bisa melunasi. Tapi kalau selama jamaah haji itu istitoahnya belum muncul, belum bisa. Jadi mungkin nunggu sampai istitoahnya muncul. Nah, bagi jamaah haji yang pelunasan tahap 1, kalau sampai pelunasan terakhir kan pelunasan tahap 1 itu mulai tanggal 24 November sampai tanggal 23 Desember. Nah, sampai kalau misalnya batas akhir 23 Desember itu belum istitoah, maka kita ajukan agar bisa melunasi untuk pelunasan tahap kedua. Tahap kedua itu tanggal berapa? Tanggal 2 Januari sampai tanggal 9 Januari 2026. Itu. Tapi tetap masih bisa ikut kesempatan berangkat di tahun 2026 ini maksudnya. Iya, insya Allah. Asalkan istitoah, Mas. Asalkan istitoah. Ya mudah-mudahan jamaah haji di Gresik itu istitoah semua. Amin. Terus tadi yang terkait kuota, kalau Jawa Timur itu kan Mas, kuotanya provinsi. Nomor sekian terakhir itu porsi tertinggi 1300690-973. Lah, nomor itu kalau waktu itu yang daftar banyak ya, masing-masing kabupaten kota itu dapat banyak. Nah, tahun ini Gresik itu dapat kuotanya, maksudnya dapat jamaah hajinya itu 2.846. 2.846. Itu naik sekitar 700-an, Mas. Dari sebelumnya? Hanya 2.100. 2.100? Iya. Lumayan banyak nih, Pak Haji. Karena ada itu tadi, 800. Ada perubahan pembagian kota masing-masing provinsi. Jawa Timur kan ada. Iya, Jawa Timur kan paling banyak sendiri, Pak. Iya. Dan ini dengan metode ini, Mas, itu belum tentu tahun depan Jawa Timur dapat kuota itu. Tergantung, kan rumusnya tadi kan jumlah yang daftar seluruh Indonesia dibagi kuota haji reguler dikali jumlah waiting listnya masing-masing provinsi. Bisa aja tahun kemarin, tahun besok 2027 belum tentu 42.000. Iya, rumusnya seperti itu. Jadi masing-masing daerah setiap tahunnya akan bergerak tergantung waiting listnya masing-masing provinsi itu. Kalau semakin banyak ya dapatnya banyak waiting listnya seperti itu. Jadi mungkin tahun depan provinsi Jawa Timur mungkin enggak 42.000 lagi, mungkin turun 2.000. Jadi dinamis sesuai rumus tadi. Kalau dulu kan kalau 1.000 Muslim satu orang itu kan sama. Kecuali kalau ada kuota tambahan lagi ya mungkin berbeda. Tapi kalau masih 221.000 ya kuotanya sama 35.000. Tapi kalau tahun ini dan tahun seterusnya itu dinamis, tergantung jumlah waiting list masing-masing provinsi. Jadi tahun ini misalnya Jawa Barat dari 38.000 menjadi 29.000. Mungkin tahun depan bisa naik, tergantung pembagiannya. Pakai rumus itu, Mas. Ya, kalau pakai rumus ini berarti yang semakin banyak pendaftarnya, ya kan, maka semakin banyak kuotanya. Saya mikirnya enggak gitu, Pak Haji. Iya. Semakin banyak yang daftar, maka masa tunggunya juga semakin lama. Kemarin. Itu sekarang sekarang kan seluruh Indonesia itu sama semua. Sama semua ya. Mulai Aceh sampai Papua itu 27 tahun. Semua. Jadi enggak ada istilah daftar nang Papua, luar Jawa itu. Sama aja. Biar lebih daftar cepat di Papua, daftar di Jawa Timur sama. Sama sekarang. Ya, sama daftar semua. Sehingga enggak ada yang misalnya pindah ke sana, pindah KTP dalam rangka untuk agar bisa berangkat cepat. Ya, sekarang enggak. Sama saja, ya. Oke. Ini ya penting untuk diketahui oleh dulur podcast Kemenak semuanya, khususnya juga warga Kabupaten Gresik yang sudah mendaftarkan haji ya kan. Jadi masa tunggu sekarang sudah diperpendek. Yang awalnya dulu sebelum ini 34 tahun sekarang sudah menjadi 26
0,4 atau mendekati 27 tahun. Ya, masuk ke tahun 2027. 27 tahun. 27 ya. tahun. Jadi kalau daftar hari ini itu berangkatnya 2051 ya, 2052. Nah, kalau dulu 2060. Berarti kan maju ya. Ya, ada masa potongan 8 tahun lah Pak Haji 6 dari tahunan, 34 6 tahun, 8 tahun ya. Iya, 8 tahun gitu. Iya. Oke. Kita lanjut pembahasan berikutnya Pak Haji. Ini ngomong seputar haji itu memang enggak ada habisnya ya kan. Jadi saya minta konkret, jelas biar seluruh warga masyarakat Kabupaten Gresik dan juga dulur podcast Kemenak ini paham ya kan. Jadi dari 93 atau BPIH itu meliputi biaya penerbangan, akomodasi, konsumsi, kemudian transportasi, layanan masyair, perlindungan asuransi, sampai pembinaan jamaah dan semuanya itu Pak. Termasuk include itu semuanya. Iya, jadi gini, yang tadi kan BPIH ya? Iya, BPIH. Ada yang BPIH. BPIH itu yang dibayar oleh jamaah haji. Itu BPIH itu digunakan untuk apa? Untuk biaya penerbangan. Ya. Terus living cost. Jadi jamaah haji itu nanti dapat living cost lagi, Mas. Jadi begitu jamaah haji masuk di asrama haji dapat living cost-nya 750 real. Itu sekitar 3 juta sekian ya. 3 juta. Ya, 4 juta misalnya 750 kali 4.200 ya 3 juta 150-an lah. Itu semacam uang saku itu ya. Iya. Istilahnya kalau orang uang biaya, kalau istilahnya dulu biaya hidup. Balen. Iya, balen. Oleh balen. Jadi jamaah haji itu selain ada nilai manfaat tadi 2.674 itu kan secara otomatis motong untuk biaya pelunasannya. Tapi ketika di asrama haji dapat lagi biaya living cost yang 750. Lah untuk nilai manfaat itu dibuat untuk akomodasi atau untuk di asuransi dan lain sebagainya itu. Dan termasuk sebagian yang BPIH tadi dibayar untuk sebagian biaya di masyair. Nah, biaya di masyair itu sebagian dibayar jamaah, sebagian yang dibayar oleh nilai manfaat itu. Terus tadi ini Mas, untuk pelunasan itu ada tahap 1, tahap 2. Tahap 1 ini dikhususkan untuk jamaah haji yang masuk porsi urut. Porsi urut. Nomor urut yang memang dari waiting list-nya. Ya, nomor urut yang memang masuk tahun 2026. Yang kedua adalah jamaah haji usia lanjut yang dipanggil langsung. Jamaah haji Gresik itu ada 53 yang dipanggil langsung usia. Yang maksudnya 53 orang. Jamaah. Yang masuk masa usia lanjut dan memang harus segera diberangkatkan. Iya, berangkat. Tapi yang paling tua di Gresik itu 92 tahun. 92 tahun. Yang paling muda ya 85 ya. Tuh, itu. Dan harus melunasi dan harus istiqoah. Insya Allah jamaah baik yang porsi urut maupun lansia sudah dipanggil oleh puskesmas masing-masing. Jadi kita koordinasi dengan Dinkes, terima kasih Dinkes sampai hari ini itu membantu. Istiqoahnya itu tertinggi di Jawa Timur. Iya, ada 1.550 yang sudah istiqoah dari 2.846. Dan yang pelunasan juga insya Allah Gresik sudah termasuk tinggi 750-an. Ya, tapi kita terus kita kerjasama dengan KBU agar jamaahnya segera dipus untuk yang sudah istiqoah segera melunasi, jangan sampai terlambat sampai sebelum tanggal 23. Tapi kalau sampai kelewat tanggal 23 pada waktu pelunasan sudah mau berakhir, belum istiqoah juga, itu nanti konsekuensinya bagaimana? Jadi gini, bila jamaah haji sampai tanggal 23 Desember ini pelunasan terakhir kan tahap 1. Terakhir ya. Itu belum istiqoah maka kita usulkan. Kan ada tahap 2 sampai Januari. Kita usulkan agar bisa mengikuti pelunasan tahap 2, yaitu tanggal 2 Januari sampai tanggal 9. Nah, kalau tahap 2 itu sampai tahap selesai. Iya, batas akhir kok enggak bisa. Ya disembuhkan dulu, enggak bisa berangkat. Oh, begitu. Iya. Barangkali nanti di tahun 2027 diprioritaskan lagi untuk dipanggil lagi gitu. Tetap dipanggil, tapi harus syaratnya ya gitu, kalau berangkat harus istiqoah. Tahun ini kan lebih ketat, Mas. Jadi jamaah haji harus betul-betul istiqoah untuk bisa berangkat. Oke.
Semangat bekerja ya. Nggih, siap. Oke, lanjut Pak Haji. Nggih. Tadi kita ngobrol tentang komponen BP, biaya-biaya yang ada di embarkasi, termasuk juga, apa namanya, pengisian kuota, sampai dengan persyaratan pelunasan jamaah, tadi sudah disampaikan juga, sampai dengan prioritas lanjut usia, ya kan.